Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali ya di mata kuliah praktikum basis data. Mohon maaf ya tadi ini bisa agak terlambat tadi karena habis praktikum tadi ya, baru bubar sekitar 9.50-an sekian. Terus kemudian ini juga mohon maaf ya teman-teman ya, materinya tiba-tiba tadi diganti, jadi sayanya juga agak jadi kaku gitu ya. Jadi kayak kok diganti gitu ya tadi. Jadi kita udah men-set gitu sih teman-teman tim dosen tadi ya. Baru dikabari tadi materinya itu diganti gitu ya. Jadi saya tadi mau nyocokin nyari database-nya dulu yang mana gitu ya. Karena ini ya sebenarnya apa ya? eh ini sih teman-teman. Jadi ngambilnya itu langsung gitu loh, bagian dari materi di mana itu sebenarnya ada ceritanya di sebelumnya gitu ya. Nah, saya coba nyocokin ada kayaknya salah satu datanya itu saya udah pernah membahas di salah satu kelas gitu loh. Jadi biar nggak ada missing gitu sih. Materinya sih ada nih teman-teman tadi. Tapi materinya tuh kayak langsung gitu ya ke bab sekian di mana ceritanya tuh ada di beberapa bab sebelumnya gitu ya. Saya cuman langsung dikasih ke sini ya karena tadi ganti sih teman-teman. Kita tuh mau bahas fragmentation, tiba-tiba tadi langsung ganti ke store procedure. Jadi maaf ya, saya coba menyesuaikan dulu untuk filenya dulu tadi saya taruh. Nanti kita belajar coba bersama-sama ya sebentar. Filenya kayaknya belum di-share ya teman-teman ya di list-nya. Tadi soalnya diubah juga. Tadi kan saya kira mau pakai fragment ya. Ternyata fragment katanya untuk database terdistribusi. Sebentar, saya cek dulu. Mungkin teman-teman bisa mengisikan dulu ya untuk presensinya ya. Yang di apa namanya? Di attendance dulu ya. Untuk yang kita karena jatuhnya kelas saya sama kelas Bu Vivah ya. Itu biasanya jatuhnya kelas yang paling pertama. Jadi mohon maaf ya kadang-kadang terdampak yang paling kalau misalkan ada apa-apa yang duluan tuh pasti kelas kita. Mohon maaf ya. Sebentar. Untuk materinya sembari saya share di chat ya teman-teman ya, biar nanti teman-teman kalau mau sambil buka, bentar saya tadi baru dikasih teman-teman, tapi filenya tuh dicopot gitu loh, jadi cuma chapter tertentu, di mana saya coba merunut ini ya, contohnya itu ternyata dia kan terpisah gitu, bukan di situ, tapi kayaknya saya udah pernah deh pakai data itu gitu, jadi saya carikan dulu deh ini tadi datanya buat nanti kita misalkan teman-teman kita praktikkan jadi nggak bingung itu datanya dari mana gitu. Bentar ya, saya taruh dulu di chat teman-teman untuk bahasan kita tadi ini yang dari Bu Helena nih teman-teman tadi. Jadi saya sempat diskusi sama Bu Helena tadi pagi ya teman-teman. Saya kira tuh kemarin ini ya teman-teman ya hasilnya kita mau pakai yang fragmen. Tiba-tiba diubah menjadi store procedure. Tadi pagi sih udah dikasih teman-teman filenya untuk store prosedurnya. Tapi saya belum membaca detail karena kebetulan tadi ada praktikum dulu di eh, sebelum jam 10 ya. Oke. Nah, silakan teman-teman sambil buka ya. Atau saya izin share screen dulu untuk file kita. Bentar. Ini ya filenya ya. Sebentar. Perbesar dulu. Oke. Mungkin sebelum kita memulai kelas ya. Tadi karena saya juga mulainya agak terlambat ya. Mohon maaf ya. Jadi mungkin kita awali kelas kita dulu dengan berdoa ya. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa saya persilahkan. Saya kira berdoanya cukup. Kemudian ini ya teman-teman ya. Untuk di modul 7 ya. Jadi sebenarnya kita tadi mau bahas ini teman-teman fragmen ya. Nah, ini tadi saya udah nyari teman-teman materinya yang untuk fragmen ya. Saya kira fragmen soalnya tadi. Kebetulan pas gilirannya ya, kebetulan Bu Helena ya yang dapat jatah. Jadi saya kira tadi dari beliau mau pakai fragmen gitu. Tapi tadi saya juga udah nyari sih materi terkait fragmen, fragmentation ternyata tidak jadi. Jadi kita geser ke store procedure. Jadi mohon maaf ya. Jadi agak lama tadi saya coba sesuaikan juga. Nanti mungkin kaitannya dengan beberapa tabel di sini teman-teman langsung tabelnya di mana gitu ya. Nanti saya coba perlihatkan ya untuk filenya ya. Nanti kalau misalkan kita
mau testing biar nanti ada ya struktur tabelnya yang mana gitu ya. Karena di sini kayaknya langsung ke contohnya kalau dibuat di dalam store prosedurnya gitu. Nggak apa-apa ya, nanti kita pelan-pelan ya. Nah, untuk pokok bahasan kita terkait dengan store prosedur, teman-teman, nanti di sini disampaikan ya, teman-teman ya. Tujuannya adalah untuk memahami konsep dasar dari store prosedur, dari mulai kelebihan dan juga kekurangannya. Kemudian memahami implementasi ya store prosedur di dalam basis data. Selanjutnya, menyelesaikan operasi-operasi data spesifik dengan memanfaatkan store prosedur. Nah, untuk petunjuknya, nah nanti ini kita tadi sudah ya, kita lewat dulu aja langsung ke dasar teori. Nah, untuk dasar teori di sini dasar teorinya ini ya teman-teman ya, di mana store prosedur ini merupakan sebuah prosedur layaknya subprogram atau subrutin di dalam bahasa pemrograman reguler yang tersimpan di dalam katalog basis data, teman-teman. Nah, beberapa kelebihan yang ditawarkan store prosedur antara lain di sini ini ya, meningkatkan nih teman-teman typo kayaknya deh. Meningkatkan performa, kemudian mereduksi ya, mengurangi ya traffic jaringan, kemudian reusable ini berarti dapat digunakan kembali dan meningkatkan kontrol security ya teman-teman. Nah, di balik kelebihan tersebut, si store prosedur juga memiliki kekurangan ya. Tadi kalau kita bicara kelebihan, mungkin sebagai perbandingannya ya teman-teman, ada juga kekurangannya ya. Di antaranya ini adalah potensi ya, meningkatkan beban server teman-teman. Dan penulisannya mungkin tidak mudah ya teman-teman ya. Kalau store prosedur mungkin tidak seperti yang kita sintaks yang pada umumnya kita gunakan ya. Ada sedikit mungkin penambahan struktur sintak tertentu ya. Karena di sini makanya diistilahkan tidak mudah ya. Nah, untuk sintaks dari store prosedur itu sendiri, nah teman-teman bisa melihat ya di sini ya teman-teman ya. Untuk strukturnya, kalau pada umumnya kemarin mungkin kita sudah mengenal ya, dari mulai create database, create table, kemudian kita membuat trigger ya, create trigger, kemudian apa lagi sih? Saya agak lupa. Nah, ya itulah pokoknya. Kemudian kita sekarang geser ke store prosedur ya. Jadi kita membuat create prosedur, kemudian di sini ada ini ya teman-teman ya, SP name, kemudian ada ini ya, parameter, kemudian karakteristik dan routine body. Kita lihat bentuknya ini untuk strukturnya saja. Nah, untuk memanggil store prosedur, nanti teman-teman bisa menggunakan ya perintah call. Ya, call dari name si prosedurnya, teman-teman. SP name itu nama dari prosedurnya. Nah, di dalam implementasinya, penggunaan store prosedur sering melibatkan parameter ya. Nah, untuk MySQL, parameter store prosedur nanti teman-teman bisa lihat ya, di sini ada dibedakan menjadi 3 nih teman-teman. Dari in, kemudian out, dan ada combine ya, in dan out ya, tapi ditulis digabung ya di sini, tidak pakai spasi. Nah, untuk in ya, parameter yang merupakan mode default ini mengindikasikan bahwa sebuah parameter ini dapat dipas ke dalam store prosedur, tetapi nilainya tidak dapat diubah ya dari dalam store prosedur. Kemudian ada out. Untuk out di sini mengindikasikan bahwa store prosedur di sini dapat mengubah parameter dan mengirimkan ya kembali ke program pemanggil. Kemudian ada in out. Di sini mode ini pada dasarnya merupakan kombinasi teman-teman dari in dan out ya. Nah, jadi kedua ini ya fungsionalitas dari in dan out di combine ya teman-teman di dalam in out. Kemudian sintaks pendefinisian parameter di sini ya teman-teman ya, ada mode, param, name, param, type ya. Dengan di dalamnya ada kurung ya untuk memuat param size ya, parameter size. Nah, store prosedur ini dapat mencerminkan beragam operasi data. Nah, misalkan dari seleksi ya, select,
kemudian penambahan insert ya, mengubah update, penghapusan ya, delete ya, dan operasi DDL yang lainnya. Nah, seperti halnya prosedur di dalam bahasa pemrograman ya teman-teman ya, store prosedur ini dapat melibatkan variabel, pernyataan kondisional, dan pengulangan. Nah, untuk latihan ini tiba-tiba langsung latihan ya, padahal kita belum dikasih contoh. Makanya menurut saya itu agak missing gitu. Ada beberapa hal yang missing gitu di sini ya. Nanti coba ya teman-teman, nanti kita coba lihat nanti yang ada contoh. Mungkin kita lihat dulu ya materinya yang ini kayak gimana gitu ya. Nanti saya coba carikan sesuatu hal yang buat kita bisa mencoba melengkapi missing puzzle-nya. Nah, latihan di sini nanti teman-teman akan melihat ya store prosedur untuk latihan seperti halnya tabel ya, store prosedur diciptakan menggunakan perintah create. Nah, tadi kita kembali lagi merujuk ke strukturnya tadi ya teman-teman ya. By default biasanya diawali dengan create teman-teman. Nah, kemudian misalkan membuat store prosedur ya teman-teman, ada get mahasiswa untuk menampilkan semua data mahasiswa. Nah, di sini nanti ketikan pernyataan membuat store prosedur. Kita lihat ya, teman-teman. Nah, di sini. Nah, di sini ada bentuk ya, teman-teman ya. Hampir mirip dengan kemarin ya, yang trigger ya. Kita memanfaatkan delimiter ya, teman-teman ya. Nanti mungkin kita bisa cobakan ya, teman. Kebetulan ini ternyata ada contohnya. Saya takutnya tuh nggak ada contohnya langsung. Nah, di sini ada delimiter. Nah, teman-teman pakai mungkin kita by default samaan ya dengan di contoh ini ya, nanti teman-teman ketika mengetikkan ya. Nah, delimiter kemudian ini tadi isian dari store prosedurnya. Kita buat create dulu prosedur ya. Kemudian teman-teman gunakan tadi yang diminta ya di sini ya. Kita buat store prosedur get mahasiswa. Nah, di sini coba teman-teman lihat ya. Nah, ini ya, namanya get mahasiswa. Kemudian sama ya, mirip dengan struktur trigger kemarin ya. Dari body-nya bikin, di sini kita pengen tuh bikin store prosedur yang kita peroleh dari data yang terdapat di dalam tabel mahasiswa ya teman-teman ya. Jadi kita cukup langsung nih, masukkan select all from mahasiswa. Kemudian teman-teman tutup. Nah, dengan delimiter, nah ini delimiternya kayaknya titik koma. Saya nggak tahu ya, ini karena posisinya kan langsung di screenshot. Apakah masalah atau enggak? Karena yang sudah-sudah biasanya ya, kalau delimiter itu biasanya kita tulisnya pakai spasi dulu ya teman-teman ya. Kayak yang kemarin itu ya, yang trigger mungkin sedikit merefresh lagi. Kalau tidak salah delimiter itu saya ingat saya teman-teman kasih spasi dulu, baru titik koma. Kalau langsung nanti dia anggapnya masih kebuka gitu. Kodenya ya. Jadi dia belum closing gitu. Jadi biasanya mending kalau delimiter mungkin amannya ya. Spasi dulu baru titik koma. Nah, perintah delimiter digunakan untuk mengubah delimiter standar. Misalkan di sini ya dari titik koma menjadi slash ganda nih teman-teman. Nah, ini mungkin kalau struktur dengan ini ya kita pakai store prosedur berhubung di sini contohnya seperti ini ya nanti kita pakai ini dulu ya. Untuk sementara tadi saya belum sempat ini lagi teman-teman cek lagi ya. Karena saya kira tadi ini mohon maaf ya. Karena saya kira materinya bukan store prosedur. Store prosedur itu sebenarnya sesuai rencana kemarin teman-teman planning dari tim dosen itu minggu depan teman-teman, pertemuan teman-teman yang di ke-11 itu bagian saya kebetulan yang membuat materi itu, tapi saya nggak tahu ternyata diubah gitu. Jadi tadinya saya nggak terlalu prepare untuk store prosedur gitu, malah nyari yang ini tadi ya fragmen ternyata diubah gitu ya. Jadinya sayanya agak ini juga belum menyesuaikan dengan contohnya, nanti coba sambil kita jalan ya. Nah, untuk langkah ini umumnya dilakukan ketika isi store prosedur mengandung titik koma ya, yang merupakan di delimiter standar SQL. Nah, pernyataan di antara begin dan end, nah ini body-nya teman-teman. Body. Jadi badannya ya, badan dari si prosedur, store prosedur tadi berada sama ya dengan struktur si trigger yang dulu ya kemarin kita pelajari. Jadi dia di body-nya ya teman-teman ya, nanti dibuka dengan begin dan di closing dengan end-nya ya. Nah, kemudian perintah delimiter
di akhir baris digunakan untuk mengembalikan delimiter ke karakter semula. Nah, kemudian di sini kita eksekusi query tadi ya dengan memanggil prosedur get mahasiswa. Jadi misalkan katakanlah tadi ya teman-teman ya, kita telah membuat ini ya, store prosedur nih. Namanya get mahasiswa. Nah, setelah itu nanti teman-teman tinggal tadi sesuai langkahnya. Tadi kan kita diminta untuk pertama kan tadi membuat dulu ya. Nah, membuat dulu kan di sini ya. Nih ya, secara teoritis buat dulu, habis itu teman-teman panggil nih store prosedurnya dengan perintah call. Nah, ini coba kita lihat ke bawah tadi ya. Bentar. Nah, ini teman-teman. Tadi kita sudah membuat store prosedur dengan nama get mahasiswa. Nah, teman-teman diminta untuk memanggil prosedur yang teman-teman telah buat get mahasiswa. Berhubung ini juga nano-nano ya teman-teman ya. Di sini mahasiswa, di sini mahasiswanya panjang. Gitu. Jadi tidak konsisten ya di sini ya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nanti teman-teman kalau misalkan bikin hati-hati ya. Kalau di sini misalkan pakainya MHS, manggilnya juga jangan tiba-tiba jadi mahasiswa panjang gitu ya. Nah itu hati-hati juga ya ini ya. Ini juga tidak konsisten. Nah ini kalau teman-teman pakainya MHS ya MHS ya. Kalau teman-teman nulisnya prosedurnya mahasiswa ya mahasiswa gitu ya. Karena nanti biar meminimalkan error. Nah, itu ya teman-teman hati-hati juga kayak gitu. Kayak kita nulis tabel juga ya, nama tabelnya misalkan teman-teman kasih nama tabel MHS ya jangan tiba-tiba manggilnya mahasiswa gitu ya. Nah, ini sama juga hal kayak gini memang kecil sih, maksudnya hal-hal kecil tapi mungkin bisa bikin error dan kadang-kadang misalkan teman-teman lagi ujian itu tambah bikin stres kalau misalkan hal-hal kecil tapi bikin error gitu ya, mengurangi rasa percaya diri kadang-kadang gitu kalau lagi praktikan. Nah, nanti teman-teman bisa memanggil nih hasil dari prosedur yang teman-teman buat ya. Nah, nanti seperti ini teman-teman nanti dihadapkan pada hasil data dari mahasiswa. Nah, ini kan tiba-tiba ya teman-teman ya, kita nggak tahu nih data mahasiswanya yang mana, tiba-tiba udah nih nongol begini gitu kan. Makanya saya kayaknya pernah teman-teman menggunakan salah satu di kelas ya. Kebetulan saya kurang tahu karena biasanya kan tim dosen ya. Nah, udah dikasih materi itu, saya kurang tahu juga materinya dari mana ya. Tapi ada nih teman-teman nanti kalau misalkan dibutuhkan datanya ya terkait dengan data ini ya. Kalau nggak salah ada nih, ada 6 ya. Saya pernah ini sih, bentar coba saya cek dulu. Di saya datanya berapa? Kayaknya sih sama teman-teman. Di saya itu ada 101 sampai 107 datanya Arif sampai Sari. Oh, di sini ada yang beda ya ternyata. Nggak apa-apa teman-teman. Kebetulan sama ada ya jalannya juga sama, ada jenis kelamin juga. Di saya ada sih teman-teman. Nanti saya infokan untuk ininya ya datanya. Yang strukturnya juga ada teman-teman. Nah, untuk kita lanjut dulu aja ya, kita bahas dulu yang dari modulnya. Nah, parameter in teman-teman. Nah, untuk store prosedur di contoh sebelumnya ya, memperlihatkan bentuk default nih teman-teman. Jadi tanpa parameter. Jadi bentuk yang defaultnya ya teman-teman yang di atas tadi ya. Nah ini ya bentuk default ya. Bentuk sederhananya ya. Nah di sini kita juga bisa mendefinisikan parameter yang nantinya dapat digunakan oleh pernyataan di body store prosedur teman-teman. Sebagai contoh ya, kita bisa mendapatkan semua data mata kuliah di semester tertentu ya, teman-teman. Kita lihat nih, data mata kuliah di suatu semester. Nah, di sini misalkan ya, teman-teman nanti akan diberikan contoh untuk store prosedur yang berbeda. Misalkan kita ngambil tadi ya, data mata kuliah ya di satu semester. Teman-teman membuat store prosedur dengan nama misalkan get ya MK, get mata kuliah by semester. Mungkin di sini ya berdasarkan semester tertentu misalkan by semester. Nah, di sini teman-teman ada nih, kalau tadi kan diminta ya ada penambahan parameter in. Kita lihat di sini dengan menggunakan penambahan in, teman-teman bisa tambahkan. Beda ya dengan yang tadi, coba kita lihat ya, saya pakai new window. Moga-moga keluar semua. Bentar. Takutnya saya yang keluar cuma satu. Bentar, biar bisa kita bandingkan. Nah, saya share screen all aja. Nah, coba kita lihat strukturisasi dengan yang tadi.
Biar teman-teman ini ya. Sayanya maaf ya teman-teman ya, mungkin agak pelan-pelan, saya juga pelan-pelan ya mencerna sesuatu hal yang baru. Silakan ya teman-teman ya. Kita lihat nih antara kiri dan kanan. Teman-teman bisa perhatikan ya. Di sini create prosedur get mahasiswa ya. Yang tadi yang default dikatakan kita pakai struktur default. Kemudian teman-teman tadi ya ada penambahan struktur in ya. Nah, di sini ya teman-teman ya. Jadi in sudah masuk di dalamnya ya. In semester ya. Di mana ada ini ya integer 2 ya teman-teman ya. Kemudian di dalamnya di badinya ya di sini ya bikin ya, di mana di sini kita sama ya, samakan ya ternyata di dalamnya teman-teman ya, select from mahasiswa, sama juga di mana di sini tadi kita diminta ya, maaf, salah, beda. Di sini mahasiswa, di sini mata kuliah, maaf, rawat. Jadi kalau tadi kita memanggil data mahasiswa, untuk yang di sini kan tadi diminta data mahasiswa ya, maaf, mahasiswa, mata kuliah, maaf. Jadi kita diminta data mata kuliahnya tapi by semester atau berdasarkan semesternya ya. Jadi kita munculkan, kita select all dulu dari data mata kuliah. Di mana di sini semester ya teman-teman ya. Ini kita samakan ya dengan ini ya SMT-nya ya. Nah, kemudian teman-teman tutup ya dengan delimiter. Nah, di sini coba kita balik lagi ya ke sini ya tadi. Saya ini dulu aja minimize aja dulu teman-teman. Bentar ya, saya perbesar dulu. Jadi nge-close. Ada ininya sebentar. Notifnya apa namanya? Zoom-nya apa namanya? Ini kontrol Zoom-nya kadang nutup. Nah, ini teman-teman. Untuk memanggil store prosedur yang memiliki parameter, maka kita harus menspesifikan argumennya, teman-teman. Misalkan kita ingin mendapatkan data mata kuliah di semester 3. Jadi teman-teman ingin khusus ya menspesifikan ya kalau kita pakai apa namanya store prosedur, tapi kebetulan kita kasih parameter nih teman-teman. Kalau untuk ini ya kata kuncinya yang memiliki parameter ini ya, saya kasih tanda yang memiliki parameter ini harus kita spesifikan argumennya ya. Nah, di sini untuk mendapatkan data mata kuliah, misalkan dimintanya apa? Data mata kuliah semester 3 ya. Nah, di sini teman-teman pakai aja yang tadi ya, prosedur yang kita pakai, tapi teman-teman jangan lupa ya, di sini di-define di dalam argumennya 3 misalkan. Itu. Nah, nanti teman-teman akan diberikan ya data ini data mata kuliah yang nanti ada juga nih teman-teman untuk mata kuliahnya. Sudah ada sih beberapa ini memang. Kemudian nanti akan dimunculkan nih teman-teman dari data tadi ya teman-teman ya. Kita lihat di sini semesternya khusus ya, yang untuk semester 3. Nah, apabila pemanggilan store prosedur di atas mengabaikan argumen, nanti DBMS akan merespon dengan pesan kesalahan ya teman-teman ya. Jadi misalkan katakanlah tadi ya teman-teman ya, kita pakai yang pakai apa namanya parameter ya teman-teman. Tapi teman-teman nggak memberikan spesifikasi ya, kiranya argumennya yang diminta, misalkan di situ tidak menspesifikan yang mana gitu ya. Otomatis DBMS-nya dia bingung. Jadi nanti akan muncul pesan kesalahan gitu. Nah, bergantung kebutuhan, pendefinisian parameter pada store prosedur juga bisa lebih dari satu, teman-teman. Nah, ternyata ada yang menarik juga di sini, teman-teman. Kalau tadi kita pakainya kan define satu ya untuk ininya parameternya ya. Misalkan tadi kan cuman ini saja ya. In SMT in 2. Coba kita geser di bawah. Nah, di sini kita mencoba menambahkan satu lagi nih teman-teman. Lebih dari satu ya. Sebagai contoh, buat store prosedur dengan 2 buah parameter. Coba kita lihat contohnya teman-teman. Nah, di sini mungkin kita bisa lihat ya. Saya bikin kayak tadi aja kali ya. Biar teman-teman bisa terlihat perbandingannya. Jadi di sini tadi yang bentuk yang satu, single. Yang ini ada 2 pendefinisian parameternya. Ini ya teman-teman ya. Ini yang di sini dengan 2 pendefinisian, sedangkan ini yang kiri yang satu ya. Nah, untuk struktur sama dengan yang tadi ya teman-teman ya, pakai delimiter dulu,
kemudian kita kasih create sama ya, create prosedur, kemudian di sini ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau bisa ini ya penamaannya berbeda ya. Karena kan nanti untuk isiannya di dalamnya juga berbeda prosedurnya ya. Jadi silakan nanti untuk penamaannya misalkan kita bedakan yang tadi by semester, yang sekarang misalkan di sini get MK by semester dengan SKS. Jadi ada dua. Kalau tadi semester saja kita ada penambahan ya SKS-nya. Di mana nanti di dalam struktur parameter katakanlah tadi kita start dengan 1 ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan lagi ya, 1 lagi. Tadi kan baru sampai sini nih, teman-teman. Nah, kita tambahkan ya, in SKS. Ini yang parameter kedua. Kemudian teman-teman masuk ke body-nya, bikin ya, select from mata kuliah, web. Di sini ya, sama ya, karena kita fokuskan kepada apa tadi? Pengambilan mata kuliah ya. Jadi kita ambil dari si tabel mata kuliah. Di sini ada where semester ya, sama dengan SMT ya teman-teman ya. Di mana nanti karena kita menggunakan dua yang diminta tadi ya. Kalau tadinya kan hanya satu nih. Hanya satu by default kita mungkin mentok sampai di sini ya. Semester sama dengan SMT. Sedangkan di sini kita coba combine dua. Berarti nanti kita pakai ini ya teman-teman ya, N ya. Nah, N di sini nanti teman-teman tinggal tambahkan. Misalkan tadi kita menggunakan parameter yang kedua yaitu SKS ya. SKS bersama dengan SKS. Gitu. Nah, sama closing dari parameter, maaf, prosedur. Nah, itu terus kita coba ya cek. Nah, ini saya tutup dulu. Kita geser kembali lagi. Nah, di sini kita masuk ke pemanggilan teman-teman. Store prosedur di atas. Nanti akan memerlukan. Nah, berbeda juga teman-teman untuk cara manggilnya ya. Kalau tadinya misalkan satu, by default nih, kita panggilnya kan hanya satu ya untuk pemanggilannya. Nah, kalau ada dua, teman-teman mungkin perlu perhatikan ya di sini. Yang satu ini sebagai semester, yang satunya untuk SKS-nya, teman-teman. Nah, nanti untuk pemanggilan sama ya dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi kan 3 langsung ditutup ya. Nah, sedangkan kalau ada dua, teman-teman ada tambah lagi. SKS-nya misalkan tadi ya di koma, kemudian ditambahkan. Nanti teman-teman akan ditampilkan ya hasil dari store prosedur ya. Dengan spesifikasi tadi ya. Mintanya kan semester 3 dengan 2 SKS gitu. Nah, ini untuk penambahan yang ke apa? Parameter 2 ya. Kemudian di sini ada variabel nih teman-teman. Di MySQL kita juga mendeklarasikan ya teman-teman ya variabel global ruang lingkup session dengan menggunakan set ya. Ada perintah baru nih teman-teman, ada set dan notasi ini ya, add ya. Ada add-nya. Nah, sebagai contoh ya, ada perintahnya nih teman-teman. Nah, nanti teman-teman melihat nih, di sini akan mendeklarasikan variabel bernama SMT ya, teman-teman. Dan diinisialisasi dengan nilai 3. Jadi nilai awal, misalkan katakanlah kita beri nilai 3. Dan untuk memeriksa nilai variabel, gunakan perintah select. Nah, di sini tadi kan diinfokan ya, kita pakai set, kita pakai apa nih, add ya. Nah, di sini untuk variabel SMT ya, misalkan semester tadi ya, semesternya kan pakai SMT nih teman-teman. Nah, teman-teman gunakan set add SMT sama dengan 3. Kemudian teman-teman nanti untuk memeriksa ya hasil nilai variabel, kalau tadi kan kita di store prosedur menggunakan call ya. Kalau di sini dengan select, select saja, kemudian tetap ya ada add-nya di sini ya, add SMT. Nah, nanti teman-teman akan diberikan hasil output ya, 3. Saya geser dulu di bawahnya. Nah, langkah selanjutnya, kita bisa memanfaatkan variabel yang telah dideklarasikan untuk operasi-operasi lain. Misalnya, sebagai argumen store prosedur, teman-teman. Kebetulan, misalkan tadi ya, teman-teman ya, kita buat tadi ya, call get mahasiswa by semester ya. Ini yang tadi, teman-teman, yang ini. Yang di halaman yang kedua. Nah, ini ya. Saya jejer aja, sebentar.
Mana tadi? Bukan ini ya, maaf ya. Ini ya. Nah, ini. Nah, ini teman-teman. Kita call nih teman-teman. Call yang tadi ya. Get MK. Ini mahasiswa malahan. Jadi ini udah bikin baru lagi dia berarti. Bikin baru nih teman-teman. Ini MK semua. Ini mahasiswa ya teman-teman. Berarti ini nanti dia bikin lagi nih teman-teman. Bikin lagi prosedur baru ya dia. Mahasiswa. Ini salah lagi teman-teman ternyata. Mohon maaf ya. Kayaknya salah lagi deh dia. Yang dimaksudkan mata kuliah ini mahasiswa. Maaf ya, ini diganti lagi deh. Maaf ya teman-teman ya, saya ganti dulu. Kayak gini sih teman-teman. Maaf ya tadi. Sometimes kadang-kadang gitu ya, ada sesuatu hal yang kurang tepat. Bentar, saya ganti dulu deh. Ini berarti MK ya. Nah, tiba-tiba kenapa mahasiswa keluarnya isinya praktikum dan sistem sistem informasi dan kawan-kawan. Bentar. Nah, ini saya ralat dulu ya. Nah, ini ya, maksudnya ini teman-teman, benar yang saya maksudkan yang dia buat lagi. Karena dia tadi nggak nyontoin membuat yang mahasiswa, tiba-tiba kok manggilnya mahasiswa gitu. Nah, ini ya teman-teman ya, ralat ya. Jadi tadi ya, nanti dibenerin aja. Nah, get di sini teman-teman, ini MK, bukan MHS ya, hati-hati ya. Nanti mungkin filenya saya kasih lagi atau teman-teman bisa benerin ya di sini, nanti tidak menimbulkan rancu ya. Di sini MK yang diminta by semester. Kemudian tadi kalau kita buat tadi ya dengan memanfaatkan add-nya tadi ya. Langsung kalau yang tadi kan kita by default langsung nih argumennya angka 3. Sekarang kita pakai add SMT ya. Nah, SMT karena tadi kan kita sudah define nih, SMT-nya berapa nilai value-nya kan 3 ya. Nah, di sini teman-teman panggilnya pakai SMT ya seperti ini. Berapa value-nya nanti kan berdasarkan nilai yang sudah didefinisikan di dalam setnya. Nah, nanti teman-teman akan diberikan hasil output seperti ini ya teman-teman ya. Mata kuliah yang ada di semester 3 ya. Jadi ada opsional ketika teman-teman ingin melakukan ini ya, pemanggilan hasil ya. Bisa pakai langsung tadi ya dengan argumennya atau teman-teman melalui ini ya, variabel. Kemudian kita geser di bawahnya teman-teman ada penambahan data ya. Nah, pada operasi penambahan, data-data terkait diisikan melalui argumen nih teman-teman. Selanjutnya, isi store prosedur ini akan memasukkan ke dalam tabel. Nah, diisikan ya data-data melalui argumen, kemudian akan dimasukkan datanya ke dalam tabel. Nah, berikut adalah contoh store prosedur untuk menambahkan data pada tabel dosen nih teman-teman. Nah, di sini misalkan ya, kalau tadi kan kita berbicara terkait dengan pemanggilan ya teman-teman ya. Bagaimana kita memanggil kembali data misalkan dengan membuat store prosedur, kita ingin menampilkan, memanggil datanya. Nah, sedangkan yang sekarang kita akan mencoba nih teman-teman dengan penambahan. Nah, untuk penambahan kita coba lihat ya strukturnya sedikit signifikan cukup berbeda dibandingkan dengan tadi ya kita yang hanya melihat ya atau untuk menampilkan cukup berbeda teman-teman. Kalau teman-teman lihat baik-baik strukturnya ya, mungkin saya biasakan ini ya saya pasangkan beriringan ya biar teman-teman melihat strukturnya berbeda. Nah, kalau tadi kita banyak menggunakan ini ya teman-teman ya, select. Nah, nanti ya, di sini kita pakainya insert karena kita pakai penambahan. Nah, untuk di awal sama ya teman-teman ya dengan yang tadi ya. Kalau kita bikin store prosedur. Jadi ini kebetulan karena namanya saja ya untuk memudahkan ya, teman-teman kasih aja istilahnya add dosen gitu ya. Jadi ya biar gampang gitu ya. Nanti add untuk tambah ya maksudnya tambah gitu ya, tambah untuk mengistilahkan tambah. Kemudian teman-teman misalkan tadi ya kita define untuk beberapa ini ya teman-teman ya seperti ini ya. Beberapa lebih dari satu ya teman-teman ya untuk ininya. Bentar, agak kecilin dulu deh. Jadi di sini nggak cuman single ya satu ini apa namanya parameter, tapi kita bisa coba combine beberapa nih teman-teman yang di sini.
Agak kecilin dulu, teman-teman. Nah, ini ya tadi add dosen, teman-teman combine beberapa. Misalkan ada in kode dosen, varchar 10, kemudian in nama dosen, varchar 50, kemudian in alamat dosen ya, varchar 100. Nah, nanti teman-teman sama juga ya strukturnya untuk body sama ya, bikin dulu. Kemudian kita masuk, kalau tadi kita mungkin dengan menampilkan ya teman-teman ya, itu kan pakainya select, kita geser dengan penambahan, kita gunakan insert ya teman-teman ya. Nah, into tabel dosen ya, karena yang akan ditambahkan adalah di tabel dosen, kemudian value-nya sama ya teman-teman, value, tapi di sini nanti teman-teman langsung untuk insert-nya ya. Gimana tadi ya, langsung ke parameternya yang tadi ya, yang ditambahkan. Ada kode dosen, kemudian nama dosen, sama alamat dosen. Gimana nanti jangan lupa di closing dulu. Nah ini saya agak rancu sih, antara delimiternya kenapa bisa langsung ya. Saya takutnya tuh error atau enggak gitu ya. Tapi karena berhubung di sini gambar, jadi kita kan nggak bisa memastikan ya. Nanti mungkin pas dicobakan. Kalau yang biasanya sih kita pakai spasi ya teman-teman ya, baru di closing delimiter. Nah, kemudian di sini ya teman-teman ya, lakukan eksekusi terhadap prosedur tersebut. Jadi berbeda ya teman-teman ya dengan yang tadi mungkin cuma ininya aja penamaannya ya berdasarkan nama yang baru. Kalau untuk pemanggilannya sama, untuk execute ya kita panggil ya teman-teman ya, hasil store prosedurnya sama dengan call juga, sama ya dengan call. Cuma bedanya hasil nama prosedur yang teman-teman buat baru. Kalau tadi kan kita mengambil ya jadi get, kita pakai sekarang add ya untuk menambahkan tadi ya add yang dibuat ini. Nah, di sini struktur untuk pemanggilan ketika kita menggunakan insert, mungkin teman-teman perlu amati karena sedikit berbeda. Kalau yang tadi kan kita by default langsung ya teman-teman ya, langsung call aja. Call 3 atau call 2 misalkan ya di sini berdasarkan isiannya ya, yang nanti kita pengen panggil apa semester dan SKS ya. Dengan kalau misalkan insert, nanti teman-teman berarti berbeda nih teman-teman. Di sini kan ada 3 isian ya. Berarti nanti teman-teman isikan ya data yang akan ditambahkan. Sama kalau kayak kita insertion biasa ya teman-teman ya. Jadi datanya misalkan tadi ya kodenya, kemudian nama si dosen, kemudian alamat dari dosennya. Selanjutnya lakukan pengecekan nih teman-teman. Tadi kan kita nambah itu ya data dosen ya. Yang kita tambahkan adalah 212 Gunawan Jalan Ambarawa. Teman-teman cek tuh dengan select biasa di sini. Select all from dosen ya. Kemudian, nah ini ya, saya hapus dulu yang ini. Kita lihat dulu. Nah, nanti teman-teman data awal di sini teman-teman. 10, 11, 12, 13, 14 ya. Di sini saya agak lupa kalau data yang dari database ini berapa ya. Nah, ini nanti ada nih teman-teman. Datanya di saya. Ini di salah satu kelas praktikum ya, saya pernah pakai nih. Data aslinya kayak gini. Nah, ini ya, ada 10 sampai 14 nih teman-teman. Nah, ini ya, kebetulan ini karena kurang. Ada apa teksnya yang kurang. Nah, ini ya, itu datanya. Kemudian di sini ya teman-teman ya nanti. Nah, di sini nanti teman-teman akan melihat ya tadi ya proses insertion kita dengan menggunakan store prosedur ya tadi ya ada 212 Gunawan Jalan Ambarawa masuk di ini ya data yang paling akhir ya teman-teman. Nah, operasi manipulasi data lainnya bisa dicoba ya nanti teman-teman ya. Tidak jauh berbeda ya. Jadi misalkan katakanlah tadi kan seperti yang kemarin itu teman-teman kalau kita bicara di pertemuan berapa tuh? 7 ya kalau nggak salah ya. Yang kita ini ya combine kan di sana kita kebetulan di kelas teman-teman saya lupa untuk kayak bikin matriks gitu ya. Jadi di kelas berikutnya tuh saya bikin nih teman-teman matriks ya. Katakanlah nih tadi kan kita sudah mencoba 2 ya. Kalau dengan select kemudian dengan insert ya, store procedure dengan insert. Nah, which is di sini kan di sini ada ini ya teman-teman ya informasi nanti teman-teman bisa mencobakan ya dengan manipulasi data lainnya. Katakanlah teman-teman bisa combine dengan update ataukah mungkin dengan delete misalkan kayak kemarin ya kita di pertemuan 7 itu kan bisa ya itu ya teman-teman saya suruh mencobakan kalau yang untuk update tuh gimana kalau logging kebetulan kemarin pokok bahasanya log tabel ya. Kalau yang sekarang kan store prosedur nanti teman-teman bisa pasangkan dengan si update gimana kemudian untuk delete gimana gitu ya. Kemudian kita geser dulu ke parameter out. Nah,
parameter out di dalam konteks bahasa pemrograman, parameter out analog ya dengan passing by reference. Dengan demikian parameter ini nilainya bisa diubah oleh store prosedur. Nah, coba teman-teman kita lihat bersama ya untuk struktur bentuk dari ini ya, apa namanya penggunaan parameter out, teman-teman. Nah, secara struktur kita coba bandingkan lagi ya dengan yang tadi. Ini saya coba cek lagi. Ini masih sama nih teman-teman, karena di awal kita biasanya starternya pakai select ya, select dulu. Kita lihat tadi untuk selectnya seperti ini nih teman-teman. Nah, select seperti ini. Nah, misalkan ini ya, simple select yang atas ya. Nah, di sini kita coba lihat nih teman-teman. Nah, untuk struktur yang dengan parameter out nih teman-teman. Secara struktur awal sama ya, delimiter dulu, kemudian create prosedur, di mana misalkan di sini dengan store prosedurnya namanya jumlah dosen teman-teman. Nah, untuk jumlah dosen di sini kita testing dengan misalkan penggunaan parameter out nih teman-teman. Nah, out di sini nanti sama ya dengan yang tadi ya teman-teman ya. Jadi namanya dulu, baru sama dengan tipe sama beserta tipe data ya teman-teman. Baru kita masuk di body-nya, bikin ya select. Nah, di sini kita karena ditanyakan jumlah dosen ya teman-teman ya. Kita mau nyari nih jumlah dosennya ada berapa. Kita pakai select count ya. Kita pakai count. Kemudian di sini kita hitung dari data kode dosen ya teman-teman. Nah, kemudian kita ini ya teman-teman ya. Select count, nah ada intunya nih teman-teman. Intu ini lebih close dengan ini tadi ya, yang contoh yang ada di insert nggak ada ya. Nah, beda nih teman-teman. Kalau yang di sini ya, ini intunya yang berbeda sih. Yang intu sedikit berbeda teman-teman untuk struktur ya. Nah, ini teman-teman count-nya ya, mungkin pakai count yang ini ya. Jadi kalau teman-teman combine dengan fungsi atau sintaks count ya nanti ya dengan ini ya. Tadi select count, kemudian teman-teman gunakan into ya dari jumlah dosen. Nah, ini from tabel dosen ya. Kemudian closing dengan n sama delimiter. Nah, untuk mengeksekusi store prosedur dengan parameter out, teman-teman, dibutuhkan argumen yang spesifik. Nah, misalkan di sini ya, kita ingin memanggilnya dengan call ya. Kemudian kita panggil namanya ya tadi ya, store prosedurnya jumlah dosen. Kemudian dia pakai yang ini tadi ya, add-nya ya. Add jumlah dosen ya teman-teman ya. Nah ini, saya juga agak ragu-ragu nih teman-teman. Karena di atas tadi kita pakainya jumlah dos ya. Jumlah dos di sini langsung ke jumlah dosen ya. Nanti mungkin sembari kita testing aja teman-teman biar teman-teman dapat gambaran karena saya ini ya maaf ya belum mengetes ya kode-kode yang ada di sini. Cuman dari ngelihat dan kita ini kan aja sih. Takutnya saya ada perbedaan ya ketika di sini ya. Di sini kan divannya kayak jumlah dosen kayak tadi nih teman-teman sekasus. Saya agak curiganya gitu ya karena di sini kita kan pakainya tuh jumlah dos gitu ya. Tiba-tiba kenapa di sini nulisnya jumlah dosen? Sama kayak ini tadi saya takutnya. Nah, nanti sembari kita coba aja ya biar dapat jawaban validnya. Nah, ini teman-teman. Ini MK tadi aja dia salah kan ya. Yang tadi ya, yang saya mahasiswa dianya di materi tulisannya MHS kan harusnya MK gitu tadi ya. Kemudian tadi ada juga yang tadi yang saya identifikasi lagi yang masalah ini ya. Dia nulisnya di sini get mahasiswa, manggilnya aja get MHS gitu loh. Saya takutnya di sini ada beberapa hal yang rancu gitu. Jadi paling valid nanti kita testing sih. Kalau dicobakan apakah dia bisa atau enggak ya nanti mungkin itu ya teman-teman ya. Ini nanti apakah jumlah dos atau dosen ya nanti teman-teman bisa cek. Nah, perhatikan argumen harus menggunakan notasi. Nah, ini poin utamanya di sini teman-teman. Harus menggunakan add yang mengindikasikan nilai parameter out ya teman-teman ya. Kalau yang tadi kan kita juga ada ya tadi ya. Yang untuk apa namanya? Ini ya mirip juga nih teman-teman untuk yang ini ya. Penggunaan variabel ya pakai add juga. Nah, di sini ini untuk out juga pakai add, teman-teman. Nah, tapi di sini kan kita beda ya. Kalau ini kan out ya, kalau yang tadi kan bukan. Nah, langkah selanjutnya untuk mendapatkan nilai variabel gunakan pernyataan select, teman-teman. Nah, ini mirip dengan tadi ya kalau pakai
add ya tadi ya, kita pakainya select ya teman-teman ya. Select jumlah dosen. Sebenarnya kalau nggak ada masalah nggak apa-apa nih teman-teman. Coba aja nanti kita tes ya. Apakah jumlah dosen bermasalah atau enggak ya. Nah ini hasilnya ya teman-teman ya. Soalnya di atas tadi kan dos ya. Tiba-tiba jadi dosen tuh agak sedikit ini di saya rancu. Nah ini nanti untuk hasil value-nya nanti dia akan menghitung berdasarkan kodenya ya. Nah, parameter model out juga bisa dikombinasikan dengan in ya tadi ya. Kita kan tadi sudah mengecek ya, belajar terkait in. Kemudian yang out juga, sedangkan out tadi ada sedikit perbedaan di dalam penulisan. Kemudian bagaimana jika kita ada parameter yang combine. Kombinasi antara in dan out ya, dengan nanti teman-teman penulisannya disambung ya, in out. Gitu ya jadinya. Nah, parameter dengan mode in out ini ya, in out itu kita bisa mengirimkan parameter ke dalam store prosedur dan mendapatkan nilai kembalian yang baru dari store prosedur yang didefinisikan. Nah, di sini agak sedikit berbeda juga dari yang tadi ya, kita lihat aja dari ketiganya mungkin bisa berbeda ya untuk hasilnya ya teman-teman ya. Bentar. Ini ya tadi ya. Kalau yang di sini mungkin dari yang terakhir tadi ya out ya. Coba lihat. Nah, untuk contoh ya in out-nya ini kan sama ya delimiter juga. Kemudian teman-teman sama ya create prosedur dengan di sini teman-teman kasih nama ya prosedurnya. Kemudian sama ya, tapi jangan lupa kalau yang tadi pertama in, yang kedua out, yang ketiga kita punya in out ya. Jadi disambung tulisannya ya. Kemudian ada di sini ada ini ya teman-teman ya. Var integer ya. Sama kayak di sini ya penambahannya. Kemudian ada ini ya deklarasinya var ya. Nah, kemudian di sini teman-teman ada di body. Di body-nya teman-teman misalkan akan menggunakan ya select count ya. Nah, untuk kode mata kuliah. Nah, di sini into var ya. Kemudian ada from mata kuliah ya, where SKS-nya itu sama dengan var ya. Dia itu akan membuat store prosedur menghitung berdasarkan SKS ya teman-teman ya. Menghitung berdasarkan SKS. Nah, di sini nanti tinggal closing, kemudian ini ya teman-teman ya. Lakukan eksekusi pada prosedur tersebut untuk mencari jumlah mata kuliah yang memiliki SKS 2 ya teman-teman ya. Jadi count by SKS dia ngitung SKS-nya ya. Nah, dengan mendeklarasikan variabel add SKS ya dengan nilai 2 ya. Nah, nanti teman-teman men-set dulu ya teman-teman ya untuk set SKS-nya 2 dulu. Nah, nanti ini ya teman-teman ya akan keluar nih teman-teman untuk ini ya coba. Ini ada 2 ya teman-teman ya, SKS-nya yang 2. Nah, teman-teman untuk memanggil ya tadi ya store prosedurnya tinggal dipanggil sama ya, call juga, tapi namanya jangan lupa diubah ya berdasarkan store prosedur yang baru. Nah, di sini teman-teman ada penambahan ya add SKS ya. Jadi kita tambahkan ini ya variabel add SKS-nya. Nah, kemudian lakukan pengecekan ya pada variabel SKS setelah dilakukan eksekusi pada store prosedur. Misalkan di sini ya, select ya. Select add SKS, teman-teman dipanggil ya. Hasilnya nanti ada 2 ya SKS ya. Nah, pendekatan untuk in out juga dapat direpresentasikan dengan memisahkan ya in sendiri dan out sendiri ya teman-teman karena dia di-combine jatuhnya ya. Untuk penggunaannya misalkan mendapatkan jumlah mahasiswa yang jenis kelaminnya adalah L. Nah, di sini kita lihat. Nah, dengan contoh yang tadi coba kita lihat bandingannya. Ini teman-teman. Yang baru ya. Jadi delimiter, create prosedur ya. Kalau tadi kan count by SKS ya. Ini coba kita teskan dengan count by gender. Misalkan di sini kebetulan dia kan kalau tadi kita combine ya, in dan out dalam satu ini ya, satu parameter. Sekarang kita coba kita split ya sendiri-sendiri ya. Untuk in, misalkan gender ya sendiri,
Kemudian untuk out ada ini ya teman-teman ya, total ya. Total ini dengan out. Kemudian teman-teman bisa lanjut nih di dalam body. Untuk body-nya sama ya ternyata teman-teman ya, select count dulu. Bedanya kalau tadi kita ngitung ya teman-teman ya, ininya apa namanya, kode mata kuliah. Kalau untuk gender kita kan ngitung dari biasanya tabel mahasiswa ya teman-teman ya. Kita ngitung kalau tadi kode mata kuliahnya, berarti kalau kita geser ke tabel mahasiswa kita hitung kode mahasiswanya, yaitu dengan NIM ya teman-teman ya. Nah, into di sini tadi var ya untuk yang parameter double ya, untuk menghitung SKS-nya kita masukkan di sini total ya teman-teman ya. Nah, di total kemudian from tabel mahasiswa di mana jenis kelaminnya ini ya berdasarkan gender ya teman-teman ya. Nah, ini. Kemudian ketika teman-teman melakukan eksekusi pada prosedur untuk pemanggilannya ya teman-teman ya, pakai call count by gender ya. Kita hitung berdasarkan gender. Tadi yang diminta apa? Yang berjenis kelamin laki-laki ya teman-teman ya. Jadi untuk gender nanti teman-teman berikan tanda ini ya L ya. Kemudian total ini nilainya ada berapa ya hasil ininya ya, hitungnya gitu ya. Kemudian select total nih teman-teman. Nanti dari data kita dapatkan ya. Tadi ya kalau nggak salah ini teman-teman datanya. Mahasiswa ya tadi ya. Misalkan ini ya. Data mahasiswa ini datanya. Kebetulan di sini benar teman-teman. L-nya ini ada 4 data nih. Ada 4 data untuk L ya. Berarti benar ya datanya totalnya ada 4 yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, itu untuk ini ya, kombinasi in out, baik itu dia sifatnya teman-teman bikin ini ya, store prosedur 1 aja deh parameternya, in out langsung, atau teman-teman ingin tuh di split aja in sendiri, out sendiri gitu ya. Nah, kemudian ini ya, saya nggak tahu sih teman-teman, apakah sampai nggak ya percabangannya. Sebentar ya, coba saya cek dulu. Sampai ke percabangan, oh ya. Mungkin ya nggak apa-apa ya teman-teman ya, dikit ada ditambah juga. Tadi saya kira cuma sampai in out. Ada pertambahan untuk percabangan dan pengulangan ya. Nah, untuk percabangan dan pengulangan ya, penggunaan pernyataan-pernyataan percabangan ataupun pengulangan ini dapat dilakukan di dalam store prosedur ya, sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan suatu prosedur yang lebih kompleks ya teman-teman. Jadi nggak terbatas hanya kalau tadi kan kita pakai statement biasa ya, katakanlah yang 1 baris atau 2 baris cukup ya. Nah di sini teman-teman bisa kombinasikan ya pemanfaatan dengan percabangan dan pengulangan ya. Nah contoh berikut merupakan penggunaan dari pernyataan if teman-teman di dalam store prosedur. Nah di sini cukup signifikan sedikit berbeda mungkin ya, tapi untuk struktur utama sama ya teman-teman ya. Nah, kita lihat ya, sama ya, untuk diawali dengan delimiter, kemudian teman-teman meng-create prosedurnya, katakanlah namanya apa, misalkan di sini demo IF ya, nanti teman-teman define nih parameternya ya tadi ya, misalkan bilangan ya. Nah, kemudian masuk di dalam body, untuk body, nah ini kayaknya ada delimiternya juga deh teman-teman, tapi ke crop, kayaknya ya deh. Karena rata-rata semua ada closing sama delimiter closing ya, karena di sini ada delimiter buka. Ini kayaknya masih ada deh delimiter di bawah tapi ke crop. Nah, untuk maaf, untuk ini ya body isian dengan kita pakai if ya teman-teman ya. Untuk if di sini teman-teman yang sedikit berbeda ya di sini ada declare str ya varchar 50 ya teman-teman ya. Di mana misalkan di sini ya teman-teman ya, if bilangan kurang dari 0 dan set str bilangan negatif. Jadi kalau bilangannya ini nilainya ya, kita mencari bilangan yang negatif, berarti misalkan dari bilangan integer yang sifatnya kondisinya negatif teman-teman. Nanti str-nya kita set bilangan negatif. Kemudian kita else-kan ya. Misalkan kalau apa namanya? Lebih dari ya. Kalau tadi kan kurang dari berarti lebih dari, else-nya nanti langsung ke bilangan positif. Sama kalau untuk if jangan lupa ya nanti ditutup and if ya.
Kalau tadi sudah dibuka if ya. Nah, baru teman-teman ini ya, berikan tambahan select STR. Kalau yang tadi kan selectnya di atas ya. Nah, ini di bawah. Kemudian di dalam prosedur tersebut membutuhkan beberapa variabel tambahan seperti STR itu ya teman-teman ya. Kebetulan misalkan ini ya ada kita tambahkan sendiri ya. Nah, makanya dia declare dulu untuk penambahannya ya. Nah, kemudian dengan tipe varchar ya, kita declare dulu. Variabel ini digunakan sebagai keluaran ya dari store prosedur. Jadi kalau misalkan nanti katakanlah teman-teman ingin ya, apa namanya, ini ya, sebagai tempat ini ya untuk keluaran ya teman-teman ya dari store prosedur ya si apa STR yang sudah dibuat yang baru. Kemudian eksekusi store prosedur tersebut menggunakan parameter bilangan apapun ya teman-teman. Misalkan tadi ya namanya kan kita buat demo if ya. Nah demo if ya, demo if ini nanti tinggal teman-teman eksekusi ya dengan bilangan apapun. Katakanlah bilangan ya kita bikin sampelnya. Misalkan 7 contohnya 7 kita tahu ya tadi kan cuma dua klasifikasi ya, dua kategori ya. Bilangan positif sama bilangan negatif dengan angka 7 berarti nanti otomatis masuk yang di ini ya STR yang else-nya ya teman-teman ya yang positif karena lebih dari 0 ya teman-teman ya. Nah, contoh tersebut merupakan contoh pernyataan kondisi di dalam store prosedur. Jadi ada juga nih teman-teman. Kalau tadi kita banyak menggunakan in, out, dan in out, teman-teman bisa nih mengkombinasikan dengan conditional if ya. Nah, dengan berikut merupakan contoh penggunaan perulangan. Kalau tadi kita bicara soal ini ya, conditional if, kita ada juga nih teman-teman. Contoh misalkan ada loopingnya, perulangannya ya, di dalam store prosedur. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, struktur yang cukup berbeda juga secara signifikan dengan yang tadi ya. Kita lihat mungkin dengan yang terdekat tadi, yaitu if ya. Nah, ini kita coba sambil lihat ya antara kedua store prosedur ya teman-teman ya. Untuk yang looping, kalau tadi kan kita bicara soal conditional if ya. Untuk yang looping sama ya teman-teman ya dari delimiter kemudian create prosedur dengan nanti terserah teman-teman namanya misalkan ya. Kemudian di sini ada bilangannya juga ya. Nah, di sini karena dia sama ya menggunakan bilangan ya. Kemudian di body di dalam badinya teman-teman ini ya tuliskan nanti ya. Misalkan di sini dicontohkan deklarasi dari STR tadi sama ya declare STR varchar. Kemudian declare ada ini ya penambahan ya, ini ya incremental dari i ya teman-teman ya. Jadi di sini integer i. Nah, set i ya sama dengan 1. Kemudian STR-nya ya ini kosong ya. Jadi misalkan while ya i-nya kurang dari sama dengan bilangan ya, maka dia akan ini ya melakukan operasi yang ada di dalam while-nya. Set STR concat ya, bla 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 dengan di sini ya setnya untuk i itu setiap i adalah ditambah dengan nilai 1 ya. Nah, sama ya teman-teman ya untuk si conditional if sama dengan perulangan nanti select-nya ada di bawahnya ya select STR. Kemudian lakukan eksekusi pada prosedur. Jadi teman-teman ingin melihat nih hasil eksekusi dari prosedur, misalkan dipanggil aja ya prosedurnya call demo loop. Nah, di sini ada penambahan ya dengan misalkan di sini bilangannya ya teman-teman ya. Bilangannya 9. Nah, di sini nanti teman-teman akan dapat perulangan ya tadi ya. Kalau kita kan startnya kita tahu tadi ya setnya dari 1, berarti di sini start 1 ya. Dia kan tadi dibilang untuk di dalam while ada penambahan 1 ya. Jadi akan bertambah ya secara incremental ya nambahnya 1-1 untuk nanti berakhir di sini ya looping yang ke-9. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada tugas praktikum nih teman-teman. Di sini nanti teman-teman bisa mencobakan ya untuk tugasnya nanti kita praktikkan dulu aja teman-teman beberapa kode yang ada di sini tadi ya. Jadi biar teman-teman langsung kalau ini tadi kan kita baru bahas teorinya. Nah, untuk tugas praktikum nanti teman-teman diminta ya mendefinisikan prosedur untuk mendapatkan jumlah mata kuliah yang diampu oleh dosen terdaftar ya. Kemudian definisikan store prosedur untuk mengetahui apakah NIM sembarang mahasiswa sedang mengambil mata kuliah atau tidak. Gitu.
Jika sedang mengambil, set statusnya ada ya. Jika tidak sedang mengambil berarti tidak ada. Kemudian definisikan prosedur ya. Untuk mengetahui apakah sebuah nilai dari parameter bernilai genap ataukah ganjil. Kemudian ini ada tugas rumah juga. Saya bingung tugas rumah sama tugas praktikum. Oh, maksudnya tugas praktikum itu pas lagi praktikum, teman-teman. Kalau ini buat oleh-oleh di rumah gitu ya nanti. Karena teman-teman juga di rumah sih sebenarnya nggak oleh-oleh, tapi buat nanti ya. Buat ngabuburit nih teman-teman. Teman ngabuburit adalah mengerjakan. Nah ini ya, ini apa namanya, tadi ya tugas praktikum. Jadi nanti teman-teman bisa mencobakan ya 3 nomor ini. Kemudian di sini ada tugas rumahnya. Kebetulan ini database-nya beda lagi, nih teman-teman, tapi nggak di-define nih apa namanya tipe data dan kawan-kawannya ya. Jadi di sini kayaknya nggak ada pendefinisiannya. Nanti biasa aja teman-teman pakai yang ini aja. Kalau misalkan ID-nya pakai integer, kemudian di sini kalau biasa saya lebih suka varchar ya untuk teks ya, stringnya, kemudian genre, kemudian genre ini terserah teman-teman. Mungkin yang umum kita pakai varchar aja. Karena tadi ada store prosedurnya ya. Saya takutnya kalau misalkan teman-teman kayak kita pakai enum, buktinya tadi kan di contoh itu kan kayak L laki-laki dan perempuan dia pakainya akhirnya ini ya varchar ya, bukan pakai ini ya, bukan pakai enum ya. Takutnya saya kalau misalkan enum apakah bisa atau enggak atau terakomodir atau enggak gitu ya. Di sini kan gender akhirnya pakai varchar kan. Nah, mungkin teman-teman pakai yang common aja sih, tipe data common yang varchar, kemudian tahun. Tahun ini terserah teman-teman, bisa varchar, bisa mau pakai year ya. Tuh. Mungkin kalau mau samaan juga varchar juga nggak apa-apa. Kemudian di sini ya tabel penulis ya. Nanti integer sama varchar bisa nih. Kemudian tabel detail buku ya. Di sini ID ini integer, harga ya. Mau pakai integer semua juga nggak apa-apa nih teman-teman. Kan nggak ada yang desimal. Nah, nanti teman-teman diminta ya untuk nomor 1 definisikan store prosedur untuk mengetahui apakah suatu buku tersedia atau tidak gitu ya. Jika tersedia berarti ini pakai yang tadi ya teman-teman ya, conditional if ya. Statusnya buku tersedia ya. Tadi yang ini, bentar. Nah, ini ya kayak ini tadi ya. Kalau kita tadi kan kita pakainya bilangan positif sama bilangan negatif ya. Kalau sekarang nanti teman-teman diminta untuk mengecek ya status bukunya tersedia dan status bukunya kosong, sedang kosong gitu ya. Nah, kemudian definisikan suatu store prosedur yang berfungsi menambahkan data pada tabel penulis ya. Berarti nanti nambah ya, insert ya di tabel penulis. Kemudian definisikan store prosedur untuk mengetahui jumlah buku yang bergenre romance. Jadi ya kita hitung ya teman-teman ya, yang genrenya romance. Kemudian berikan presentase pemahaman kalian ya. Oh, ini mah nggak usah teman-teman. Ini saya hapus aja kali ya. Nanti di ini teman-teman nggak usah deh. Nah, ini sebenarnya langsung aja kalau di saya ya. Nanti teman-teman sebenarnya kan modulnya ini sebenarnya bukan dari saya, teman-teman tadi dari tim dosen kebetulan dari Bu Helena tadi memberikan saya modul ini ya. Karena tadi saya kira kan tadi ya yang fragmen tadi tiba-tiba diganti ini, kemudian ini nggak usah nih teman-teman ya. Ya ini pertanyaan saya aja nanti misalkan teman-teman belum paham nanti kita bisa cek lagi ya gitu. Nah ini saya hapus aja nih biar nanti tidak dikira soal. Nah, ini saya hapus aja nih teman-teman. Nah, sampai sini aja. Oke, ini ya saya simpan. Nah, dari pembelajaran kita terkait tadi ya pembahasan terkait store prosedur, ada yang ingin ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, mungkin kita langsung ke praktikannya aja ya. Kalau nggak ada masalah. Bentar, saya izin share screen dulu. Ini teman-teman, masih share screen kan ya? Nah, ini datanya ini teman-teman. Nah, di sini tadi mungkin kita pakai yang kita pakai aja ya, yang di sini ya. Jadi teman-teman nggak usah kebanyakan typing nanti. Jadi sebenarnya ada di sini nih teman-teman, di salah satu mata kuliah. Nah, ini dulu, ini bentuknya kayak gini. Bentar ya, saya geser dulu deh kalau teman-teman nanti mau buat referensi. Tadi kan kita pakai apa aja nih? Mungkin saya ini kan dulu kali ya. Kita bareng-bareng aja nih teman-teman. Di sini tadi kan kita mau buat ini ya, store prosedur untuk get mahasiswa ya teman-teman ya. Mungkin kita buat dulu ya untuk tabel mahasiswanya. Nah di sini ya teman-teman ya, untuk mahasiswa silakan dibuat dulu nih teman-teman untuk tabelnya.
Ini ya saya gedein deh. Tabel mahasiswa ya. Dibuat dulu tabel mahasiswa, nanti saya berikan data insertion-nya. Kemudian nanti baru kita bersama-sama membuat ininya ya. Apa namanya ini? Store prosedurnya. Maaf. Nah, ini ya. Ini dulu aja nih teman-teman. Silahkan. Mungkin karena sederhana kali ya. Jadi ininya nanti yang saya ajukan jadi poin ininya aja kali ya teman-teman ya. Yang untuk store prosedurnya ya. Karena kan bikin tabel sama insert kan udah biasa ya teman-teman. Udah ini ya. Udah advance untuk yang itu. Jadi kita bikin dulu nih teman-teman. Nanti silahkan dibuat dulu. Database-nya terserah teman-teman namanya apa. Kemudian teman-teman buat dulu untuk tabel mahasiswa. Silahkan dengan struktur seperti ini ya dibuat dulu. Sembari praktikan ya teman-teman ya. Kalau di saya soalnya udah ada. Di sini udah ada ya. Mahasiswanya udah nih. Strukturnya ini ya. Nah ini ya. Nah nanti teman-teman pakai ini aja nih teman-teman. Cuma tadi coba dicek ya. Nanti yang di dosen kayaknya tadi yang di dosen tuh tadi tulisan namanya apa ya. Alamat apa-apa tadi nggak masuk kayaknya di saya. Dosennya apa kurang panjang gitu ya lengnya ya. Sebentar ya teman-teman. Tadi ininya udah dapat belum? Sebentar ya, saya mungkin kasih ke teman-teman ini apa namanya tadi ya, mungkin biar nggak sembari ini apa namanya ini strukturnya, struktur datanya ini ada di sini nih teman-teman. Dia kayak di crop masing-masing ya. Saya kasih ininya aja teman-teman, screenshot ininya apa tabelnya ya, biar nanti teman-teman kalau misalkan saya closing nggak bingung ininya. Saya berikan screenshotnya aja untuk tabelnya ya. Ini terserah teman-teman mau dikasih modul apa gitu ya. Ini terserah bentuknya seperti ini. Ntar saya taruh dulu ya. Nanti biar teman-teman tinggal ini. Kalau saya pas closing takutnya malah jadi contoh gitu ya. Pas dibuka saya close bingung. Ini saya iniin dulu aja teman-teman. Datanya ya bentuknya seperti ini. Nanti sembari saya cek tadi kayaknya yang di alamat kepotong. Nah ini ya teman-teman ya. Saya taruh di chat ya. Nanti teman-teman tinggal cek dulu untuk ini tadi. Bentar ya. Jadi saya taruh mana lagi? Nah ini ya. Screenshot yang ini. Nah ini ya teman-teman ya. Saya taruh di chat ya. Untuk referensi teman-teman membuat ini ya. Tabelnya. Bentar. Karena saya pindah-pindah layar. Takutnya kalian malah bingung mau bikin tabel. Dibuat dulu teman-teman yang ini aja. Mahasiswa sama insert dulu. Tapi mahasiswanya saja dulu. Bentar ya, saya sambil cek. Nah ini ya, yang di dosen tuh ini ya, copot apa namanya alamatnya cuma segini doang. Bentar, kayaknya ada yang salah sama strukturnya sebentar. Yang untuk dosen ya, nanti sembari teman-teman ngecek aja yang ada di chat itu. Takutnya saya pindah-pindah screen malah apa rancu di teman-teman. Nah ini di sini saya masukinnya berapa ya? Takutnya saya salah. Saya sembari cocokkan dulu ya data saya untuk dosen ya. Kenapa alamatnya cuma nama depan doang ya ini saya. Bentar ya. Dosen. Oke, alamatnya 50. Udah saya tes dulu. Structure ya. Dosen. Oh iya bener. Kurang 0 nih teman-teman. Pantesan saya typingnya salah nih. Saya salah ya. Jadi yang jadi referensi ininya ya teman-teman ya. Screenshot yang saya kasih di chat ya. Nanti silakan dicobakan dulu, kemudian kita nanti testing mungkin untuk yang saya kasih ini ya untuk poin mungkin kita bikin dulu yang store prosedur pertama ya, yang get mahasiswa dulu teman-teman. Nah ini get mahasiswa sama call ya. Nah ini mungkin apa challenge atau ini saya pertanyaan saya yang pertama ini ya, silakan dibuat dulu ini prosedurnya sama memanggil hasil prosedurnya dulu, gitu ya. Ya kan dibuat dulu. By the way tadi filenya udah share belum ya? Bentar. Udah ya. Ini ya teman-teman ya. Nanti kalau saya geser-geser takutnya teman-teman kelewatan tadi. Nanti silakan dicobakan dulu ya. Nah ini bisa dicobakan nih teman-teman untuk yang mahasiswa ya. Nah nanti saya stop share dulu. Nanti kalau ada yang sudah bisa silakan ya teman-teman ya. Question pertama ya, pertanyaan pertama saya untuk praktikan kita adalah kita membuat dulu yang ini. Prosedur untuk get mahasiswa. Saya stop share dulu. Silakan ya nanti bagi yang sudah. Maaf ya teman-teman ya agak panjang tadi ngejelasin teorinya dulu.
Nah, benar teman-teman, sesuai sama ya. Setelah saya tes, hati-hati ya teman-teman ya. Delimiternya itu pakai spasi dulu ya. Spasi dulu baru delimiter. Jadi jangan diikutin yang di sini ya. Jadi jatuhnya kayak kemarin kita yang pakai trigger ya teman-teman ya. Delimiter, spasi dulu baru titik koma. Jadi konsepnya sama seperti kemarin delimiternya, karena saya testing juga, saya bikin kayak gini persis gitu. Dia akhirnya ini biasa ada panah tidak berujung itu loh. Jadi nanti teman-teman pakai garing C kecil itu aja untuk closing dia biar biar berhenti. Jadi garis miring kemudian C kecil gitu biar dia keluar dari ininya. Apa namanya yang apa kayak panah tapi nggak berakhir itu loh. Nah itu. Jadi pastikan delimiter itu nanti spasi dulu baru titik koma ya. Untuk mengetes yang pertama dulu ya. Nanti teman-teman kita gunakan, tadi kan kita banyak berbicara soal mahasiswa, kemudian teman-teman mungkin nanti kalau sudah mahasiswa nanti bisa bergeser ya ke penambahan tabel mata kuliah ya, karena kita nanti banyak beroperasi untuk prosedurnya di mata kuliah ya tabelnya. Nanti teman-teman isikan dulu aja yang mahasiswa dulu aja teman-teman untuk dapat yang store prosedur mahasiswa. Jadi nggak usah langsung di apa bikin semua nggak apa-apa. Itu untuk ini aja nggak apa-apa. Jadi nggak harus semua. Kita pakai yang mahasiswa dulu aja. Nanti yang sudah boleh share screen ya untuk yang mahasiswa dulu. Cukup banyak soalnya teman-teman untuk typingnya ya. Ibu, saya mau nyoba yang get mahasiswa, Bu. Boleh silakan Mbak. Saya udah stop share kan ya, takutnya malah nutup. Oke, silakan Mbak. Mbak Abiyah. Mungkin sambil dijelasin dulu di mana, yang mana. Ya, ini kan habis insert into mahasiswa di sini. Udah ada Arif Budi Watika, Tono Iwansari. Habis itu kita bikin delimiter, pakai slash, terus create prosedur, get MHS, begin, select all from mahasiswa, and / delimiter, spasi, titik koma. Terus saya tadi ada masalah di call-nya, saya cuma get MHS, tapi saya ganti jadi call get MHS, keluarnya ini.
Berarti dia ini ya. Bentar. Coba lihat yang atas. Yang atas ini kan berarti ini ya. Kan tadi get MHS-nya ini ya bentuknya kayak gini. Terus tiba-tiba manggilnya berarti dia nggak ini ya teman-teman ya. Nggak Dia itu. tidak case sensitif ya. Nah, Iya, jadi besar atau kecil dia tetap dianggap sama ya teman-teman ya. ya Karena bisa di kepanggil, Mbak Bu. Abia, Mbak Abia bikinnya kan campur tuh gede kecil, tapi giliran MHS yang besar semua tetap kepanggil ya teman-teman ya. Kayak gini ya teman-teman ya. Ini adalah contoh pembuatan store prosedur kita yang untuk ini ya memanggil data mahasiswa ya teman-teman ya. Ini sudah dapat satu. Silahkan mungkin teman-teman bisa dilanjut untuk contoh berikutnya ya, yang untuk apa namanya? In atau yang double itu ya di bawahnya ya. Silakan ya Mbak Abia ya, nama sama NIM-nya dicatatkan di chat. Oke, yang di bawahnya apa nih teman-teman? Saya agak lupa tadi. Ini ya, kalau tadi sudah get mahasiswa, teman-teman coba yang parameter in tuh. Yang in satu dulu aja. Satu, kemudian pasangan, kayak Mbak Abia tadi ya yang call. Jadi pakai dulu setelah teman-teman selesai yang mahasiswa, geser dulu ke tambahan ke yang mata kuliah, teman-teman. Baru teman-teman buat dulu yang tabel mata kuliah sama insertion ke mata kuliah. Untuk tabel lain nanti dulu aja. Kita buat yang penting urutan praktikan store prosedurnya. Yang penting kan itu, bukan ngebikin tabel lagi dan insert karena teman-teman udah advance di situ. Jadi kita cobakan untuk store prosedurnya. Silakan ya teman-teman ya untuk yang get MK by semester dulu ya. Baru nanti mungkin yang double apa namanya parameter itu nanti untuk mahasiswa berikutnya, untuk teman-teman berikutnya yang ingin present ya. Tuh. Kita urut aja ya dari atas ke bawah biar nanti kecoba ininya apa namanya contoh-contohnya kita bisa coba.
Bu, ini yang in kan ya, Bu? Ya, gimana? Yang Oh, di bawahnya, Mas. Itu, yang yang di in ya, tes Bu? bawah. Oke, silakan. Mau coba, Mas, yang parameter in. Oh ya, Tadi kan kita boleh deh, sudah Bu. pakai kita. Silakan, Mas. Ini mau di share screen ya, Bu. Ya, silakan, Mas. Nanti yang single dulu ya, itu. Single parameter baru nanti teman-teman cobakan yang double parameter di bawahnya. Yang double parameter di saya keluarnya nggak sama, teman-teman. Mungkin biar bisa cocokkan kali ya. Kita nanti ngatas yang double parameter di teman-teman outputnya berapa coba. Sudah full Sudah? mesinnya. Silakan, Mas. Iya, jadi uh, saya bikin prosedur ini itu delimiter create prosedur. Ini mau manggil yang jenis kelamin. Jadi bikin create prosedurnya get JK underscore mahasiswa. In-nya itu berarti diganti jadi JK begin select all from mahasiswa, terus where-nya itu JK underscore mahasiswa itu yang di data di table mahasiswanya sama dengan JK ini yang ada di sini. Oh, ini KN, buat sendiri ya. Oke. iya, KN. Terus jangan lupa di elementer sama titik komanya. Kita call. Ini tadi saya sempat salah. Lupa karena pakai char harus pakai call-nya harus pakai Petik ya. Heeh. titik petik. Hati-hati Jadi ya, teman-teman. hasilnya ini. Nah, ini hasilnya ya, teman-teman ya. Oh, ini berarti untuk memanggil yang apa? Mahasiswa? Uh, mas, mahasiswa yang jenis kelamin laki-laki. Oke, oke. Oke, terima kasih ya, Mas Andra ya. Udah ada contoh nih, contoh Iya, berbeda nih teman-teman, menarik. Jadi nggak apa, tidak selalu teks, tapi nggak apa-apa ya. Tadi harapan saya juga teman-teman sembari ngetes ininya sih, kode yang dikasih dari modul ya, apakah bisa atau enggak gitu ya. Nah, di sini mungkin kalau yang sudah boleh nih teman-teman. Ini kebetulan kalau Mas Andra bikin sendiri ya teman-teman ya, yang untuk apa namanya berjenis kelamin laki-laki sama yang berjenis kelamin perempuan ya ini berarti ya. iya betul. Oke. Saya izin Oh itu ya, iya. Bu. Oh, ini tinggal nambah ya berarti ya untuk yang P-nya ya. Tadi ada ini Ini untuk apa? Jenis kelamin tadi ini pakainya tipe data apa namanya? itu Eh, sesuai saya lupa. voucher, Pakainya apa? bukan Yang sesuai yang tadi, ibu kasih tadi share, Bu. Kan yang emang ini ya isinya teman-teman ya. Pakai cara aja ya. Oke. iya betul. Pakai cara nggak apa-apa ya berarti. Oke, oke. Ada masalah berarti ya untuk ininya. Oke, terima kasih nih teman-teman ada referensi yang berbeda teman-teman untuk teman-teman bisa ini ya menampilkan data yang ini ya berjenis kelamin nih teman-teman ada contohnya. Oke, terima kasih ya Mas Andra ya. Silakan nama sama NIM-nya. Ada yang mau coba lagi teman-teman yang sudah selesai? Boleh nih teman-teman. Yang saya penasaran yang ini teman-teman yang double ini ya, double parameter. Yang di sini teman-teman coba saya penasaran kalau teman-teman ada yang udah di outputnya itu beda sih teman-teman. Dia dari inputannya ya. Ternyata kan dia tadi minta requestnya yang SKS 2 ya. SKS 2 tapi di saya outputnya bukan SKS 2. Coba kalau di teman-teman outputnya apa mungkin? Yang ini ya, satu parameter boleh. Kalau satu parameternya sama hasilnya. Untuk yang ini ya, yang dua parameter ini ya. Yang dua parameter di saya outputnya malah tiga teman-teman. Kadang-kadang saya agak ini ya, ada makanya sekalian mungkin cocokan sama teman-teman juga untuk output. Karena pernah juga teman-teman praktikum itu di saya outputnya apa, di teman-teman beda itu juga. Itu biar kita ini juga kali sintaksnya sama kadang, tapi ternyata outputnya kok ini ya berbeda di eksekutifnya. Ada yang sudah sampai belum? Yang double ini teman-teman. Yang saya agak penasaran yang double parameter. Silahkan mungkin dicoba dulu yang double parameter. Sekalian nanti untuk cocokkan hasil ininya outputnya.
yang nanti mungkin kalau misalkan karena terbatas waktu ya teman-teman ya, nanti kita terlewat banyak waktunya, misalkan ini nanti sembari dicoba aja nggak apa-apa teman-teman. Nanti misalkan waktunya kita terbatas ya, jadi belum bisa mempraktikkan semua, nanti misalkan teman-teman sambil dicoba nggak apa-apa. Katakanlah ini nanti besok bisa kita ini kan, saya kurang tahu juga karena berhubung kan materi di ke-10 ini kan store prosedur itu sebenarnya di-set untuk materi pertemuan 10 maaf 10, terus tiba-tiba kan dia dibuat ditarik ya ke pertemuan 9. Makanya kan nanti saya ragu-ragu nih yang 10 ini diisi apa. Misalkan katakanlah itu nanti kita bisa lanjut lagi nih teman-teman, nggak apa-apa. Praktikan ini nanti kita bisa sembari lanjutkan. Tapi nanti teman-teman bisa nyicil sembari mengerjakan nggak apa-apa. Jadi nanti kita bisa berikan spare waktu gitu ya, penambahan gitu nggak apa-apa. Jadi nanti coba dikerjakan dulu sebisanya ya. Nanti misalkan saya kurang tahu juga, masalah minggu depan ini mau diperpanjang ini, masih materi store prosedur, apakah ganti lagi gitu ya. Saya agak takutnya gitu. Jadi katakanlah itu nanti teman-teman tinggal kita merefresh lagi ya hasil dari pengerjaan gitu ya. Jadi nanti seperti biasa mungkin saya kasih spare sekitar seminggu nanti untuk nyoba gitu ya. Kemudian nanti misalkan katakanlah minggu depan kita disodori lagi store prosedur, masih menggunakan materi yang sama, kita testing dulu deh semua hasil yang telah teman-teman cobakan untuk modul ini ya. Kayak gimana gitu. Kita bahas di kelas aja sekalian gitu ya. Jadi biar teman-teman ada gambaran gitu. Oke. Saya kira demikian aja teman-teman. Ada yang mau coba nggak yang dua buah parameter? Udah nyampe belum? Saya penasaran tuh teman-teman yang 2 parameter sih. Hasilnya soalnya berbeda. Kalau di saya ada 3 line di mana SKS 1 juga ikut terpanggil. Takutnya salah di saya atau enggak ya gitu ya. Nanti. Nah, nanti kita bisa sembari cocokkan ya teman-teman ya. Jadi mungkin ini dulu aja ya teman-teman ya. Nanti saya buatkan di sini sebentar. Saya izin share screen dulu ya. Bentar. Ini saya share screen all, tapi saya nggak tahu kadang-kadang udah share screen all apa belum. Nah ini ya teman-teman ya. Ini coba saya refresh dulu ya. Jadi di kelas kita nanti kayak biasa aja kali ya teman-teman ya untuk latihan ya di sini. Nah di sini kayaknya modulnya sama deh. Coba ya saya lihat dulu. Nah ini latihan 9 ya. Ini ini umum ya untuk semua. Sama kayak filenya teman. Ini sama kayak filenya, coba ya saya lihat dulu. Tadi di download ya. Download ini kayaknya sama deh teman-teman hasilnya. Materinya sama ya, ternyata di share tadi. Kemudian ini coba bentar. Yang ini coba tanggal 7 ya teman-teman ya. Tanggal 7. Kemudian kita tanggal 14 ya. Jam 12 AM. Mungkin ini aja kali ya. Karena kita kelasnya mulai jam 10, biar gampang saya bikinin aja ya teman-teman ya buat kelas kita sendiri ya. Jadi nanti yang kelas kita yang jam 10 ya teman-teman ya. Jadi biar katakanlah besok misalkan dia masih berulang store prosedur, kita bahas hasil pengerjaan teman-teman gitu sekalian gitu ya. Jadi harapan saya udah pada store, nanti tinggal kita bahas tuh lebih cepat gitu loh dibandingkan nanti teman-teman belum mengerjakan ya. Jadi saya duplicate aja tapi buat kelas kita gitu ya. Ini yang kelas kita ya. Kelas eh kelas B ya teman-teman. Yang kelas B nanti saya define sendiri. Untuk time-nya mohon maaf ya, saya agak tarik ke jam 10 biar nanti ketika set pas jam 10 teman-teman udah, harapan saya udah punya ini, udah punya answer, udah punya jawaban gitu. Jadi nggak kosong ya nanti. Nah, ini untuk kelas kita. Kok grade, maaf. Grade restriction. Grup ya. Ini nggak usah. Grup ya, kita kelas B ya. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Yang kelas kita yang ini, yang B. Nanti silahkan ya, berhubung mungkin ada banyak teman yang mungkin belum selesai ya mengetes ya. Nanti silahkan dicobakan dulu ya, terutama yang ada di modulnya aja teman-teman. Nanti kalau kayak Mas Andra itu boleh, tapi mungkin harapan saya yang ada di modulnya dulu sembari kita mengetes, termasuk questionnya ya, pertanyaannya tadi ya yang di dalam tugasnya, baik yang tadi ya tugas praktikum sama tugas rumah, nanti teman-teman cobakan dulu dengan saya berikan deadline sama dengan
teman-teman kelas lain ya, tapi saya tarik jamnya ya, maaf ya, lebih awal biar nanti harapan saya misalkan katakanlah si materi store prosedur ini masih ditarik ke pertemuan 10, nanti teman-teman udah punya jawaban, kita bisa bahas gitu ya. Itu untuk kelas kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan tidak untuk kelas kita? Mohon maaf ya, di sini mungkin nanti Kak, tadi kebanyakan teori juga, karena saya juga sama teman-teman ini ya, slow try to ini ya, understand slowly ya, perlahan-lahan kita berusaha memahami ya tadi. Saya juga soalnya disodorinya baru aja tadi teman-teman. Jadi saya tadi nyiapin ini ya, nih materi tadi yang saya mau sodorkan ke teman-teman tuh ini sebenarnya. Nah, ini ya kalau teman-teman nanti saya kira ini data fragmentation ya. Tadi saya sempat udah cari gitu ya. Nah, ternyata disodorinya beda gitu ya. Jadinya tadi maaf ya saya sembari mencerna juga materi yang dikasih gitu ya buat disampaikan ke teman-teman. Jadi nanti silakan teman-teman testing juga ya hasilnya. Kalau di saya kayak gini nih teman-teman. Untuk yang call, get, MK, SM SEM SKS ya. Di saya outputnya SKS 1 ikut ketarik. Nah, bagaimana dengan teman-teman nanti silahkan dicobakan ya. Hasilnya seperti biasa, boleh screenshot, boleh di copy kode ya. Nanti kita lihat ya pertemuan depan mau dia masih sama topiknya atau nanti kita berganti gitu ya. Oke, untuk oh ya Mas Nayandra silahkan ada yang ingin ditanyakan? Bu, sebelum nanya saya juga mau sih Bu, tadi yang Ibu bilang gapnya nggak sesuai, saya juga sama Bu, tapi kan saya bikinnya tipenya char ya. Nah, Itu juga sama kan, saya oh call-nya cuma yang data 101. Nah, NIM yang lainnya tetap ke 101. call, tapi data yang Yang mana yang selanjutnya mana? yang ini Bentar, bentar. saya share lagi Ini aja yang nggak mana apa-apa. ini? Saya screen Oke, aja nggak apa? bentar ya teman-teman. Mumpung Ibu, ketemu nih teman-teman. Silahkan ya. iya. Ini Ini tadi sama sih Bu gimana? kayak Ibu sebenarnya. Kan saya mau call-nya tuh ini aja nih. Hmm. Saya mau call NIM sama jenis kelamin. Oh ini ya Nah, ini dua NIM. ya. Ini juga dua. Iya, Ini dua sama. nih dua. Bener-bener bener. Nah, iya. Tapi kamu Mirip pakainya kayak Ibu. pakai contoh yang ini ya. Apa namanya? Iya, yang Ibu eh kasih. Jenis kelamin ya. Bener-bener bener teman-teman. Iya. Yang ini tapi kebetulan pakainya car ya tadi ya. Iya, Bu, Kalau betul. SKS itu apa sih? Tipe datanya SKS tadi. Sebentar. SKS-nya kayaknya integer ya Integer. teman-teman ya. Iya, Bu. Integer ya. Kalau integer ada yang udah ngetes belum yang integer? Kalau yang di Mas Nayendra kan ini ya jatuhnya kan char ya. Apakah Ya, di soalnya saya ini ngikutin itu juga sih, Bu. Kalau di yang berpengaruh screenshot, ya? yang foto yang Bu kasih, kita pakai char. Itu pakainya char ya? Oke, Iya. oke, oke. Kalau yang di SKS tadi ya, takutnya saya Ya, mungkin kenapa nanti saya ini coba ya? lagi, Bu. Apakah oh ya pengaruh di ininya? Sebentar, kalau ini kan char ya tadi ya. Sama sih saya juga pakai itu kok apa untuk tipe datanya ya. Terus untuk yang di sini kan SKS ya. SKS itu jatuhnya integer dia pakainya ya. Integer di sini juga integer ya. Nah, itu sih. Nanti mungkin teman-teman ini dulu aja kali ya. Eh, Biar kita samaan sembari ini nanti nggak apa-apa Mas Nendra yang tadi di itu aja dikasih di ini aja nggak apa-apa. Nanti misalkan mau ditambahkan nggak apa-apa di dalam ininya ya. Hasilnya buat dokumentasi gitu nggak apa-apa. Terus mungkin tapi nanti kasih keterangan ya. Karena kan kita pakainya tadi jenis kelamin ya. Nah, sama secara ininya juga sama teman-teman. Cuman kebetulan ini ya, kalau ini kan char, kalau yang tadi kan kita pakai integer ya. Nah, saya herannya kenapa ketika pemanggilan itu di SKS saya kenapa ketarik data ya, yang ini. Yang tadi ya, saya itu SKS 1 itu masuk gitu. Teman-teman ada yang udah nyampe belum? Yang tadi, yang pakai yang di ini aja, yang di modul. Kalau Mas Andra kan pakai yang di sini ya, di tambahan ya. Nah, kalau char kayaknya aman ya. Ini kan L ya, L sama 101. Ini jatuhnya Ini enggak, gimana? Bu. Sama Oh kayak iya, Ibu. oh iya Ah, ini tadi ya, jadi maaf. kepanggil. Baru Harusnya nggak kan in. yang kepanggilan ya Kalau aja. yang ini Nah, ya, sama kayak Ibu tadi apa makanya. ininya depan-depannya ini ya. Maaf, saya baru nggak. Iya, yang Maaf, depannya. maaf. Baru nggak. Iya ya. Jadi sebentar. Tapi by the way, kalau ini kan ini ya yang depan ya. Tapi kan kalau integer itu cuma satu karakter sih sebenarnya. Apa karena dia dua ya? Dua jadi agak sedikit membuat rancu ya antara kita panggil dua sama kita panggil satu ya. Coba kalau misalkan ini Mas Andra di Pak, oh ini kebetulan dua ini ya prosedurnya isinya kan dua.
Yang di atasnya ada yang bikin ini, bikin satu. Yang Tadi yang atas sebelumnya. bikin satu nggak? Bikin satu, yang bikin satu. Ini. Yang Ini sebelumnya. yang bikin satu ya, yang karakter satu. Paling Ini sih nggak karena masalah. yang kita pakai jenis kelamin ya soalnya ya. Saya mau Ya. ganti ke ini juga nggak ini sih sebenarnya. Karena dia datanya cuma satu ya. Beda kalau misalkan kayak ini ya, angka gitu ya. Saya pengen ngetesnya itu biar apa namanya? Kalau di ini kan ada beberapa digit ya. Apakah berpengaruh nggak antara jumlah digitnya gitu? Kalau di sini kan 3 ya. Antara satu apa ininya apakah nanti ketarik semua gitu loh. Nah, nanti ini juga masih menimbulkan ini ya, teman-teman ya. Agak ini juga ya, karena dia value-nya bukan sesuai yang kita minta. Katakanlah di Mas Andra kan ini ya, 101 sama L doang kan. Harusnya keluarnya Arif ya, Arif L ini tok Iya. kan ya, harusnya ya. Tapi dia kelis juga ikut yang lain. Padahal kita tahu ya teman-teman ya, data dengan 1, 0 itu kan tidak hanya ini ya, tapi dia ngambilnya yang ada L-nya ya, yang dipasangin yang ada L-nya, tapi yang 1 sekian ini ya dipasang. Kalau di saya soalnya kan SKS itu tuh jatuhnya ini teman-teman yang 3 dia. Jadi yang dipakai yang 3 sama ya. Jadi dia lebih fokus ke yang belakang sih teman-teman. Kalau yang enggak yang belakang juga sih. Kalau di saya kan SKS 3 ya. SKS 3 itu kan malah yang di depan ya. Sedangkan yang di belakang kalau di sini kan yang L-nya ya. Ini juga masih agak sedikit ini sih teman-teman. Coba ya nanti saya juga belum begitu apa ya mengetes lagi sih. Nanti teman-teman bisa sembari cobakan ya nanti ya. Nanti mungkin bisa buat bahan diskusi kita di minggu depan ya teman-teman ya. Saya sendiri juga jujur belum ini Mas, apa namanya, belum memastikan ya kenapa value-nya nggak sesuai ini ya, request kita katakanlah ya. Request kita kan mintanya itu ya, datanya N kan N tuh harusnya semua yang memenuhi ya. Kalau OR itu kan satu memenuhi, yang satu enggak apa-apa ya kalau secara pakai aturan logika ya. Tapi kan kita pakainya N tuh. N tuh harusnya kan memenuhi kondisi kanan dan kondisi yang ada di kiri yang mengapit N gitu. Tapi kenapa ada 2 gitu ya? Saya juga masih ada agak questioning di sini teman-teman. Dengan value saya sendiri juga ternyata yang ketarik datanya dia SKS-nya itu SKS 1 itu juga ketarik teman-teman. Enggak cuman SKS 2. Nah, ini mungkin mohon maaf ya, saya hold dulu, saya juga sembari ngecek dulu, ngetes, kita coba cari tahu jawabannya ya. Sama-sama nanti mungkin kita apa namanya? Bisa diskusikan lagi ya, hasil mungkin kita bisa tes lagi dan juga cari tahu untuk minggu depan ya nanti untuk bahan diskusi kita juga. Gitu ya, teman-teman ya. Mohon maaf ya, Mas Andra ya, mungkin masih apa belum bisa kita ini ya, apa namanya? Ya, Bu. Berikan Aku mau jawaban nanya lagi, Bu. ininya ya. Oke, boleh, boleh, boleh. Untuk Gimana? ini sih, Bu, untuk tugas kan ini ada yang tugas rumah sama tugas praktikum. Kita ngerjainnya tugas rumah aja kah? Atau gimana, Bu? Kalau sebenarnya pengennya saya ini teman-teman, karena kan berhubung kita sambil praktikan ya. Tadi juga kan saya pengennya teman-teman nggak cuma tugas rumah sih, tapi ngetes aja sekalian ini di modulnya tadi ya beberapa ininya ya variabel dan sebagainya. Jadi biar teman-teman ada gambaran ya gitu. Gimana? Kalau gitu keberatan nggak? Karena saya perpanjang juga sampai 1 minggu ya. Jadi biar teman-teman dapat gambaran tadi ya dari proses kita bikin parameter in, parameter out, in out gitu ya. Biar ketes semua ya sampai dengan kita pakai tadi ya berulang apa if ya, pakai if sama looping ya. Jadi biar teman-teman ngetes aja sih. Kalau menurut saya, saya pengennya ya teman-teman ya, saya pengennya teman-teman mencoba secara keseluruhan biar dapat pengalaman untuk mencobakan ya gitu. Baru sama soalnya gitu. Kalau kayak gitu gimana? Keberatan nggak? Jadi sama ininya juga testing yang di atasnya itu. Biar teman-teman ada gambaran ya looping kayak gimana gitu. Jadi nggak sekedar teori ya. Nanti hasilnya biar kayak tadi. Jadi kayak Mas Andra tadi ya. Oh kebetulan ada value yang nggak keluar result ininya ya. Sedang ada ya sebentar ya teman-teman.
Oke, kita lanjut dulu. Maaf ya, tadi pas ada azan. Jadi gini teman-teman, saya tuh agak ragu-ragu antara nanti di pertemuan 10 itu loh teman-teman. Di pertemuan 10 akan diisi apa gitu loh. Karena kan tadi saya sampaikan ya, kita ada geser topik materinya gitu ya. Jadi menurut saya sih kalau misalkan katakanlah teman-teman sudah mencoba ya tadi ya dari modul ini, sekalian nih kita analisis tadi ya. Sebenarnya pertanyaan nomor 4 yang saya hapus tadi itu ya. Kita cek tuh beberapa materi yang dia sampaikan di dalam modul ini. Apakah benar gitu ya teman-teman sudah kita tes benar tereksekusi seperti itu atau bukan gitu ya. Jadi kita dapat nilainya apa hasilnya itu seperti apa gitu ya. Jadi harapan saya pengennya gitu. Jadi nanti misalkan katakanlah nanti karena saya belum tahu juga ya yang minggu depan ini apakah dia akan store prosedur lagi atau digeser diganti yang lain ya. Jadi nanti bisa kita gunakan katakanlah misalkan masih sama store prosedur nanti kita bisa bahas nih teman-teman hasil masing-masingnya. Dengan nanti misalkan kalau teman-teman kan tadi misalkan saya potong ya waktunya jam 10, harapan saya teman-teman udah ini ya come up dengan ini ya percobaannya. Jadi nanti tinggal seperti biasa nih kita isikan untuk poin keaktifan ya teman-teman tinggal mencobakan hasil-hasilnya gitu ya. Dengan hasilnya oh seperti ini gitu. Gitu. Jadi teman-teman kita bisa buat diskusi misalkan ya saya kira kalau misalkan store prosedurnya dia bikin part 2-nya sama gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ganti materi setidaknya teman-teman sudah mencobakan gitu sih teman-teman gitu. Kalau misalkan semua di testing gimana? Keberatan nggak? Kalau misalkan teman-teman mau coba, biar bisa Oh, buat diskusi juga. Gimana? kalau menurut saya ini aja mungkin Bu, Mau langsung yang tugasnya aja? iya kita yang tugasin kumpulan yang tugas rumah aja, tapi Oh, yang oke. looping itu kita tes masing-masing aja gitu Bu. Oh, ya udah, oke Ah, oke. Ya udah, iya. ini ada saran kayak gini ya teman-teman ya dari Mas Andra ya ketua kelasnya. Untuk teman-teman yang lain gimana? Mungkin saya ini aja kali ya, biasanya memberikan kesempatan ke teman-teman untuk kasih saran, boleh deh. Silakan. Ya Gimana mungkin untuk teknisnya? nanti dilanjut di grup aja kali Bu Oh, untuk oke oke diskusinya. oke. Oke, gimana nanti? Nanti gini aja kali ya teman-teman ya. Untuk sementara ada saran dari Mas Andra ya untuk ininya aja, tugasnya aja ya. Jadi yang lain nanti teman-teman bisa testing. Sebenarnya karena tadi sebenarnya mau ngetesting tapi kita banyak menjelaskan dulu ya teorinya dulu ya. Karena saya nggak tahu juga teman-teman. Kayaknya di kelas ini juga belum ya. Di kelas teori juga kayaknya belum disinggung soal soal prosedur juga ya. Gitu. Oke, ini setuju ya dengan Mas Andra ya. Oke, ada yang lain? Ada yang tidak setuju teman-teman? Mungkin Setuju, Bu, ini sama aja kali. sarannya Andra. Oke, gitu aja kali ya. Jadi biar nggak Setuju. memberatkan teman-teman juga. Jadi silahkan ya teman-teman ya. Nanti kebijakannya gini aja kali. Jadi silahkan untuk yang contoh-contoh di atas bisa dicobakan sendiri ya. Itu sembari nanti mungkin kita bisa diskusikan ya. Kenapa yang tadi ya kita panggil dua, misalkan kita panggil dua prosedur, parameter maaf. Parameter value-nya kenapa seperti itu kita coba bisa cari answer-nya nanti untuk diskusi. Kemudian yang ini silakan dikerjakan cukup tadi ya requestnya Mas Andra ya dan teman-teman. Kita fokus ke tadi Mas tugas ya yang bawah-bawah. Nah, tugas ya. Jadi tugas rumah. Kemudian yang atas apa tadi? Yang tugas di atasnya apa sih? Yang atasnya sebelum ini? Nah ini ya ada tugas praktikum ya teman-teman. Ini yang pakai if nih. Mau coba nggak yang if? Apa tugas rumah aja yang dimaksud Mas Andra? Atau teman-teman yang lain gimana? Tugas rumah aja kali. Oh ya udah. Gimana yang lain? Tugas rumah sama ini atau mau tugas rumah aja? Apa? Tugas praktikum. Tugas praktikum yang pakai if itu Tugas berarti rumah aja, teman-teman. Bu. Yang Oke, praktikum kita nawar tes ya. di sini aja kali. Oke, salut. Salut saya sama kelas B. Pinter nawar soalnya. Soalnya yang ini ya, teman-teman ada emang ada style kelas bisa beda-beda ya. Apa namanya? Teman-teman kelas B termasuk ini ya ahli menawar ya. Jadi even saya request tadi ya banyak teman-teman bisa ini ya apa namanya merequest yang lebih dikit gitu. Tapi kalau saya sih pribadi saya kembalikan ke teman-teman ya karena teman-teman nanti yang akan mendapatkan ininya ya ilmunya juga. Jadi saya memberikan kebebasan ke teman-teman ya. Karena memang beda-beda teman-teman style kelas tuh kadang-kadang ada yang tipikalis ya eh, ada style yang sendiri-sendiri lah istilahnya gitu ya. Saya nggak pengen terlalu ini ya. Karena kan nanti ujung-ujungnya kembali juga kan ilmu itu juga untuk teman-teman. Eh, jadi berdasarkan kebijakan kita tadi ya, silahkan nanti untuk yang dikumpulkan berarti untuk kelas B cukup yang tugas rumah ya tadi ya.
karena apa namanya di request ya, ditawar sama teman-teman untuk tugas rumah saja. Oke, silahkan ya nanti tugas rumahnya. Kemudian kalau ingin mencoba silahkan ya beberapa hal tadi terkait dengan contoh ya yang ada di modul dan juga termasuk tugas praktikum bisa dicobakan untuk tambahan knowledge kita semua ya, silahkan. Kemudian sama mungkin nanti kita bisa diskusikan ya hasil terkait ininya tadi teman-teman, apa namanya? Kenapa tadi ada perbedaan ya untuk kita misalkan memanggil dua apa namanya parameter ya, more than two parameter itu gimana gitu ya. Mungkin kita bisa sembari diskusikan nanti besok kalau di pertemuan berikutnya ya. Kalau misalkan saya nggak kelupaan ya teman-teman ya, teman-teman juga mungkin bisa cari referensi juga. Jadi bisa kita sama-sama masing-masing ini ya punya apa namanya referensi ya terkait mungkin jawaban yang lebih baik gitu. Saya kira demikian mungkin untuk pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf ya, panjang lebar ya ternyata store prosedurnya. Saya kira ini ya, saya belum ngecek teman-teman tadi itu, simple apa enggaknya. Berasa ternyata panjang juga ya store prosedur. Itu jadi nanti mungkin bagi teman-teman yang tadi terlewat ya, mohon maaf ya. Nanti kalau tadi agak cepat dan sebagainya, nanti biasanya saya record kan ya. Nanti kalau dibutuhkan nanti silahkan bisa diakses recordnya. Misalkan diskusi kita masih kurang ya nanti bisa kita lanjut di minggu depan ya biar apa namanya teman-teman sembari sudah mencoba dulu jadi yang mungkin tadi belum biar nggak ngerasa empty banget ya kelewat gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum closing gimana? Sudah paham ya? Jadi tugas rumah ya. Kalau mau borong boleh kan buat knowledge sendiri juga nggak apa-apa. Tapi overall untuk yang di apa diminta ya dari teman-teman kelas B adalah tugas rumah saja ya gitu. Nah, kemudian ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum saya closing? Tidak ada, berarti aman ya. Oke, sip. Untuk teman-teman kelas B, saya minta tolong untuk bisa open kamera, teman-teman, untuk dokumentasi seperti biasa. Mohon maaf ya, jatuhnya tadi udah azan, kitanya malah belum bubar. Tapi bersyukurnya alhamdulillahnya kita online ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot ke kampus. Jadi nanti bisa ini ya menghemat energi juga di rumah sembari nanti ngabuburit ya. Ngabuburit ngoding gitu ya, ngerjain sembari nunggu buka. Bentar. Saya tunggu dulu ya. Yang slide 1 ya teman-teman ya. Untuk slide 1 saya hitung mundur dulu. Silakan teman-teman yang ingin join untuk bersiap ya. Saya hitung mundur teman-teman untuk slide 1 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sebentar ya. Saya save dulu untuk slide 1. Oke, selanjutnya teman-teman untuk slide 2 ya. Saya hitung mundur dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya, sebentar. Saya save dulu teman-teman. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Saya pribadi mohon maaf ya kalau jadi panjang lebar ya, jadi lebih dari jam kita. Mohon maaf sekali tadi mulainya juga agak telat karena tadi habis ada kelas. Berhubung materi juga diubah juga tadi saya juga agak menyesuaikan ya. Karena emang nggak dibawakan tadi teman-teman untuk database-nya ya yang mahasiswa dan kawan-kawan tadi nggak ada di situnya apa di filenya ya. Jadi saya ngecekin dulu tadi. Mohon maaf ya. Terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Saya pribadi mungkin ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan ke teman-teman. Saya mohon maaf. Saya cukupkan ya untuk kelas kita hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih ya teman-teman ya. Saya close ya kelasnya.